Asal kita mutaba'atun Nabi, asal kita ngikuti Nabi, pada setiap gerak-gerik kita, kita diampuni dosanya oleh Allah. Pada setiap gerak-gerik kita, kita mendapatkan cinta Allah. Pada setiap gerak-gerik kita, kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mampu. Kita mampu melakukan itu, tapi kita sengaja, kita sia-siakan ini ajaran. Kita tidak ajarkan kepada anak-anak kita. Kita biarkan mereka tidak tahu Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Ini apa ini? Apa yang kita bisa banggakan, saudara? Kalau kita tidak dekat dengan Nabi, siapa yang akan bisa menjadikan kita ini merasa tenang ada di hari kiamat? Siapa? Lowong semuanya akan nuntut kepada kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semuanya akan nuntut kepada kita, saudara. Semuanya akan nuntut kepada kita. Anak-anak kita yang kita cinta ini, yang kita nafkah ini, mereka akan jadi musuh kepada kita. Istri kita yang kita sayang, yang kita manja, akan menjadi musuh kepada kita. Orang tua yang cinta kepada anak akan nggak peduli kepada anaknya. Yang bisa menenangkan dan bisa menolong Sayyidina Muhammad, analaha. Saudara, kalau Nabi itu hanya harapannya masuk surga, maka Nabi bisa masuk surga. Tapi Nabi tidak masuk surga dulu, mengusahakan umatnya sujud di arsy Allah dengan sujud yang sangat lama. Sujud yang sangat lama, memuji kepada Allah dengan pujian yang belum dipujikan oleh seluruh para nabi, bahkan para malaikat Allah. Sehingga Allah menegur, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma'lak wasal tu'ta washfa' syaffa'. Muhammad, angkat kepala kamu, suara kamu didengar oleh Tuhan kamu, doa kamu diijabahi oleh Tuhan kamu. Apa Nabi minta? Seluruh sudah dikasih. Nubuwah, dijadikan Sayyidul Anbiya, semuanya dikasih kepada Nabi. Yang diminta oleh Nabi, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Dan itu yang ditolong. Dan Nabi itu keliling ke seluruh mahsyar nanti untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan Nabi berdiri di atas jahanam untuk mengeluarkan umatnya yang ada disiksa di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kif? Kenapa? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ketika Allah menyatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bakal Tuhan kamu akan memberikan banyak pemberian sampai kamu ridha Muhammad. Nanti di hari kiamat kasih berian, disimpan sama Nabi, nggak minta di dunia. Kata Nabi, wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak akan menjadi puas dan ridha kalau masih ada satu umatku yang ada di neraka Allah. Gimana? Luar biasa ya ikhwani. Itu cita-cita Nabi. Bukan Nabi itu cita-citanya menikmati dalam surga, tapi Nabi itu menikmati bersama umatnya ada di surga. Sehingga setiap saatnya umat. Nah, tahukah Anda kehidupan Rasulullah? Tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatan 'ala labinah. Ini rumahnya belum pernah direhab. Belum pernah menata batu bata untuk membangun rumah Rasulullah itu. Yaitu rumahnya Rasulullah sampai meninggal dunia. Nggak ada rehaban rumah. Kenapa? Sibuk dakwah untuk umatnya supaya selamat dan masuk surga bersamanya.
Nabi berdarah-darah, saudara. Terkucur darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diusap sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah tidak kuat lagi melihat Habibullah diperlakukan tidak semestinya. Ingin mengadab mereka dengan seizin Nabi, tapi Nabi sekalipun sama musuh tidak pernah dendam, bahkan menyatakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini semuanya adalah untuk kita ya ikhwani. Nabi kadang-kadang tidak makan berhari-hari, padahal kalau minta sama Allah dikasih. Nabi itu kalau minta kepada Allah dikasih ya ikhwani. Masya Allah. Satu saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika menyaksikan Nabi menahan lapar, Siti Aisyah menegur sama Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak fayut'imak. Ma hadzal ju', ma hadzal dhu'uf. Kenapa anda ini lapar begini rupa sampai berhari-hari minta Tuhan, minta sama Allah makan, maka Allah akan berikan kamu makan. Maka Nabi menyatakan, ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban la ajraha li mata syi'tu haitsu syi'tu walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha wa murad dunya ala huluwiha. Aku memang pilih, ini pilihanku, aku ingin merasakan pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Lapar di dunia daripada kenang di dunia. Idza ju'tu sabartu wa idza syabi'tu syakartu. Kalau aku lapar, aku sabar, dapat pahala sabar. Kalau aku makan, aku akan kenyang dan aku syukur. Begitu Nabi SAW. Hakadha hayatuh. Kita kan tidak ya ikhwani. Kita ini tidak mau diuji karena kita tidak pernah berpikir untuk keselamatan akhirat. Tapi Nabi memikirkan keselamatan kita sampai ada di akhirat. Karena itu ayo kita harus menjadi umat yang dewasa ya ikhwani. Kita jadi umat yang bukan hanya bahagia dengan Nabi Muhammad, tapi umat yang bisa membahagiakan Nabi Muhammad. Bukan umat yang hanya senang dengan Nabi Muhammad, tapi bisa menyenangkan hatinya Nabi Muhammad. Bukan umat yang hanya sekedar bangga dengan Nabi Muhammad, tapi menjadi umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi nggak perlu anda bayar dunia. Nabi nggak perlu anda bayar dunia. Nabi nggak tertarik itu semuanya. Nabi itu akan senang jika anda mengikuti sunnahnya beliau, akhlaknya beliau, perbuatannya beliau. Itu yang harus anda tanamkan kepada umat ini. Tanamkan kepada umat ini akhlaknya Nabi, sunnahnya Nabi. Rumah tangga ini akan menjadi bagus kalau kita ini mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak perjuangan Rasulullah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.